Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Walidia dengan NIM 2414010162. Di sini saya akan menjelaskan tugas tafsir dari surat An-Nahl ayat 125 sampai 128. Sebelum masuk ke penjelasan, saya akan membacakan ayatnya terlebih dahulu dan terjemahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih wala in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin wasbir wa ma sabaruka illa billahi wala tahzan alaihim wala taku fi dawkim mimma yamkurun. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar. Dan bersabarlah Muhammad, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah. Dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Sungguh Allah beserta orang-orang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, jadi asbabun nuzul dari ayat 125 ini adalah ayat ini tuh turun pada masa dakwah Nabi Muhammad di Mekah ketika beliau menghadapi penolakan, ejekan dan permusuhan dari kaum musyrik Quraisy. Dalam kondisi tersebut, Allah itu memberikan pedoman metode dakwah yang benar, yaitu mengajak manusia ke jalan Allah dengan hikmah, nasihat yang baik, serta dialog yang santun. Ayat ini menjadi arahan langsung agar dakwah Islam tidak dilakukan dengan kekerasan atau paksaan, tetapi melalui pendekatan bijaksana yang menyentuh akal dan hati manusia. Selanjutnya itu dari Quran Surat An-Nahl ayat 126. Ayat ini turun berkaitan dengan penderitaan kaum muslimin akibat perlakuan keras kaum Quraisy, termasuk peristiwa penyiksaan dan gugurnya para sahabat. Sebagian riwayat mengaitkan dengan kesedihan Nabi Muhammad atas wafat pamannya, Hamzah bin Abdul Muthalib, dan perang Uhud. Allah memberikan prinsip keadilan dalam membalas perlakuan orang lain, yaitu boleh membalas setimpal, tetapi sikap sabar dan memaafkan lebih utama di sisi Allah. Selanjutnya itu An-Nahl ayat 127. Ayat ini turun sebagai penghiburan kepada Nabi Muhammad yang merasa sedih melihat penolakan dan kekerasan kaum musyrik terhadap dakwah Islam. Allah memerintahkan Nabi untuk bersabar dan tidak larut dalam kesedihan, karena keberhasilan dakwah berada dalam kekuasaan Allah. Ayat ini menegaskan bahwa tugas seorang Rasul adalah menyampaikan kebenaran, bukan memaksakan hasil. Selanjutnya itu dari ayat 128. Ayat ini turun sebagai penegasan bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang bertakwa dan berbuat baik. Dalam kondisi tekanan dakwah di Mekah, ayat ini menjadi penguatan spiritual bagi Nabi dan para sahabat agar tetap istiqomah, karena pertolongan Allah selalu menyertai orang yang sabar, bertakwa, dan berakhlak mulia. Selanjutnya itu nilai pendidikan dari Quran Surat An-Nahl. Yang pertama itu ada dari An-Nahl ayat 125. Ayat ini mengandung pendidikan metode dakwah dan komunikasi efektif. Pendidikan Islam mengajarkan bahwa menyampaikan kebenaran harus menggunakan hikmah, yaitu kebijaksanaan, pemahaman situasi, serta pendekatan yang sesuai dengan kondisi audiens. Dalam kehidupan mahasiswa, ayat ini mengajarkan pentingnya berdiskusi secara santun, menghargai perbedaan pendapat, serta menyampaikan ilmu dengan argumentasi yang baik tanpa merendahkan orang lain.
Selanjutnya dari An-Nahl ayat 126, nilai pendidikan ayat ini adalah pendidikan keadilan dan pengendalian emosi. Islam mengakui hak membela diri, tetapi mendorong sikap sabar dan pemaafan sebagai akhlak yang lebih tinggi. Bagi mahasiswa, ayat ini mengajarkan kemampuan mengelola konflik sosial, tidak membalas keburukan secara berlebihan, serta mengedepankan kedewasaan emosional dan menghadapi perbedaan atau konflik. Selanjutnya itu dari An-Nahl ayat 127. Ayat ini mengandung pendidikan kesabaran dan ketahanan mental. Pendidikan Islam menanamkan bahwa perjuangan kebaikan sering menghadapi penolakan. Mahasiswa diajarkan untuk tidak mudah putus asa ketika usaha akademik, organisasi, atau dakwah kampus itu tidak langsung berhasil. Kesabaran menjadi kunci keberhasilan jangka panjang. Selanjutnya itu dari An-Nahl ayat 128. Ayat ini mengajarkan pendidikan spiritual tentang kedekatan Allah dengan orang bertakwa dan berbuat ihsan. Pendidikan Islam membentuk karakter yang tidak hanya fokus pada hasil, tetapi pada kualitas niat dan amal dalam kehidupan mahasiswa. Ayat ini menanamkan motivasi internal bahwa setiap usaha baik selalu berada dalam pengawasan dan pertolongan Allah. Jadi kesimpulannya, berdasarkan kajian asbabun nuzul dan tafsirnya, dapat disimpulkan bahwa ayat ini memberikan pedoman lengkap tentang metode dakwah, pengendalian diri, serta pembinaan karakter seorang muslim dalam menghadapi tantangan kehidupan. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.